Ini makin meriah saja samanya Mbah Ustadz ini, selamat ini, minta ampun. Ya, jamaah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukranillah kami datang bahasa salam taman walani sofi wa anta bisa menyal yaumidin syahadu la ilaha syahadu anna Muhammad Rasulullah ya Nabi ba'da. Syukur alhamdulillah masih diberi nikmat Allah pagi ini kita berkumpul kembali rutin Sabtu subuh di Masjid Istiqomah yang sejuk dan nyaman ya. Serta hari ini ada acara ulang tahun pernikahan Mbak Ustaz Slamet dengan Bu Mutia ya. Ulang tahun keberapa nih Bu? Pernikahan? Perak apa? Mau kedua tapi minta doa dulu. Mau kedua tuh masuk mau no. Nanti doa saya mujarab loh Pak. Gimana? Oh, doanya saya ulang tahun keberapa dulu kan? Ke 25, 30? Ya perak sedikit perunggu. Ya jamaah yang di online pada pagi hari ini yang biasa membawakan asma sunat ulang tahun pernikahan ini ya. Minta doanya sekalian ya Ibu yang ada di Purwodadi, ada di Jogja, ada di Semarang, Magelang dan sekitarnya. Semoga pernikahan Mbah Yai Slamet Taimon dan istrinya ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehat walafiat, ya memiliki anak cucu keturunan yang soleh solehah, bermanfaat untuk agama, orang tua, bangsa dan negara. Dan kita semua mendoakan pada pagi ini. Tapi sayangnya sotonya nggak sampai di tempat jamaah online ya Mami Reni ya Bu. Oh ya saya itu bapaknya ya Bu Titik Lumpia. Sotonya nggak sampai situ ya Bu dan teman-teman semuanya. Ya lain kali lumpianya kirim ke sini ya Bu ya. Ya baik, di Jogja itu ada Jogja ya. Baik, kita akan mulai pada kesempatan pagi ini dengan mengundang narasumber tamu Ustadz Abdul Somad Abdul Malik, Ustadz muda kita yang juga cerdas. Dia juga dosen akuntansi publik juga ya, seorang auditor. Mantap ini ya. Semoga menggantikan saya di Kelak Ilmu Hami dengan Mbah Rahmat, dengan Mas Ustaz Catur. Mana banyak yang Ustaz Catur tadi mana? Oh ya, Mbak Kiai Tukiman ya, sepuh, Mbah Kiai dua juga sepuh. Saya sudah sepuh ya, jadi yang muda-muda muncul untuk melanjutkan tali silaturahmi lewat majelis taklim seperti pagi hari ini. Demikian kurang lebihnya. Waktu kita persilakan Pak Ustadz Abdul Malik. Di layar juga ada, nanti bisa dibaca, tapi monggo saya pandu lewat PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jamil awliya wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wal imamul hadis wal mufassirin wal fuqaha wa usuliyin wa husan ila rohim mu'alif hadal kitab Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa nafa'allahu bihi wa bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada yang terhormat pengasuh Majelis Subuh Istiqomah Ustadz Umar Siddiq, semoga beliau sehat selalu dan selalu bisa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Yai Ridwan, Imam Besar Masjid Istiqomah, semoga beliau karunia ya Allah selalu sehat walafiat dan bisa mendampingi kita. Majelis Subuh Istiqomah ini selalu bisa berjalan ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini kita selalu bersyukur, dan syukur kita digunakan untuk ketaatan, bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi idola kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sampaikan sholawat agar supaya kita bisa mengikuti ajaran-ajarannya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, agar kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Pada akhirnya nanti jurusannya kan ada surga dan neraka, maka uswah hasanah kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua bersama-sama di jannah bersama Rasulullah, amin Allahumma amin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka kita menjalani hidup ini panduannya yaitu sebagaimana warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dengan demikian hidup kita yang penuh ujian ini kita hadapi dengan sabar, syukur, sebagaimana Rasulullah contohkan. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang sudah kita hafal semua, mari kita praktekkan ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya perkembangan zaman yang begini pesat ya, hati kita tetap tenang karena kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi hari ini mari kita buka dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala. Amin Allahumma. Mari kita baca referensi kita pada tema pagi ini, yaitu harta yang menyelamatkan bukan yang menjerumuskan, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin ya, di hadis yang nomor 1781. Ini panduan kita ya, di bab nomor 356. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babun nahyi an idha'atil mal fi ghairi wujuhi allati adina syar'u fiha. Imam Nawawi di dalam menulis kitab Riyadhus Shalihin ini ya, ada bab yang menerangkan larangan menyia-nyiakan harta, yaitu
ke selain jalan yang telah diridhoi, yang diizini oleh syar'i. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dia berkata, qala sampun ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikanipun innallaha ta'ala yardha lakum salasan. Sak temene Allah Subhanahu wa taala iku yardha ridho sinten Allah lakum maring sira kabeh salasan ing perkara telu. Wa yakrahulan sengit benci sinten Allah lakum maring sira kabeh salasan ing perkara telu. Fayardha monggo ridho sinten Allah lakum maring sira kabeh ang tak butuh ing yen to nyembah sira kabeh ing Allah. Wala tusyriku bihi syai'an lan ora nyekutokake sira kabeh bihi kelawan Allah syai'an ing sewiji-wiji. Wa anta tasimu lan yen to tetanggenan sira kabeh bihablillah kelawan agamane Allah. Ini tetanggenane cara ten pesantren napa kita harus berpegang teguh kepada tali bihablillah, tali Allah artinya agama Allah. Jami'an secara keseluruhan wala tafarraqu lan ojo pisah-pisah sapa sira kabeh. Ojo bercerai-berai. Ini 3 perkara yang Allah ridho terhadap perkara itu. Maka kita semua mari kita tingkatkan. Yang pertama, Allah ridho ang ta'budu, kita menyembah kepada Allah. Jadi kita sholat kita ya, ibadah kita sebagai hamba ya, yang menyembah kepada Allah sebagai Tuhan. Maka dengan demikian kebaikan di dalam sholat itu tidak kita kerjakan di atas sajadah saja, tetapi selama 24 jam kita beraktivitas setelah keluar dari masjid. Kita beraktivitas untuk pergi ma'isyah, ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, ada yang ke ladang, sawah. Mari kita niatkan semuanya itu dalam rangka mencapai ridho Allah, agar supaya rezeki yang kita dapati ini digunakan untuk menyembah kepada Allah. Sehingga pekerjaan kita apapun profesinya di situ bernilai ibadah karena tujuannya digunakan untuk menyembah kepada Allah. Dan yang penting wala tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukannya. Nah, ini catatan karena menyekutukan ini ibadah kalau disertai dengan syirik maka dosa besar yang tidak akan diampuni, sehingga jangan sampai kita meninggal dalam keadaan selain Islam, atau kita sudah muslim tapi dalam kondisi musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an. Dengan demikian Rasulullah pada zamannya itu mendapatkan wahyu itu berlaku sampai hari kiamat, sampai sekarang. Maka hadis ini sampai kiamat kurang 1 menit masih berlaku ya. Akan diridhi Allah yaitu anta budu, terus wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mari kita berpegang teguh kepada agama Allah ini dengan waktu yang singkat ini. Mari kita pergunakan seluruh ya, kekuatan kita untuk memperdalam ajaran agama Islam dan kita amalkan. Jadi ojo santai-santai karena semuanya akan dipertanyakan ya, dipertanyakan waktu kita untuk apa, harta kita untuk apa. Lah khusus harta ini ditanyakan bukan hanya untuk apa, tetapi dari mana asalnya, halal atau tidak halal. Nah, ini lebih kita cermati. Wala tafarraqu, dan jangan pisah-pisah. Nek cara teng pesantren pisah-pisah, jangan cerai-berai. Di majelis subuh istiqomah ini backgroundnya ada yang dari organisasi masyarakat, ada yang baju hijau, ada yang baju biru, ada yang baju kuning. Maka Islamlah yang kita kedepankan ya, istiqomah. Baju hijaunya ditinggal di rumah, baju birunya ditinggal di rumah, baju kuningnya ditinggal di rumah. Masuk masjid istiqomah
kita bersatu, wala tafarraqu, jangan sampai bercerai-berai. Wa yakrahu lakum, Allah benci kepada kalian qila wa qala. Qila wa qala niku para padu. Wa kasratu soal lan akeh takone, takon yang tidak bermanfaat. Wa idha'atal mal lan ing niyak-niyakake bondo. Nah niki hadis yang kita baca ini yang kita ambil di makalah agar hakikat harta kita itu menjadi jalan menuju Allah. Wa idha'atal mal. Nah, ini pesan dari pelajaran dari Rasulullah, wa idha'atal mal, jangan sampai kita menyia-nyiakan harta kepada selain jalan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Saged dipahami Bapak Ibu? Atau terlalu cepat dalam menyampaikan? Jadi panduan kita, ya, resep kita agar hidup kita ini mendapatkan ridho dari Allah, yang pertama kita selalu menyembah sampai akhir hayat kita. Kalau kita sholat jamaah di Masjid At-Taufik Serondol itu, ya kita sholat sampai akhir hayat kita. Ada ayat yang ditempel di dinding itu. Nah ini antak budu. Kemudian wala tusyriku bihi syai'an. Terus berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran dan hadis dan sunnahnya. Tidak hanya kita baca, kita amalkan. Jadi Al-Quran yang kita baca ini tidak hanya kita cari pahala bacanya, tapi kita amalkan. Sehingga ilmu yang kita dapatkan ini ilmu yang amaliyah, dan amalan yang kita lakukan ini adalah amalan yang ilmiah yang ada dasarnya. Apalagi sekarang sudah masuk bulan Muharram, yaitu tahun baru, maka satu sisi umur kita berkurang jatahnya, alhamdulillah masih diberi umur panjang. Nah, ini mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau di dalam kitab Nihayatul Zain, ya, yang karangannya Imam Nawawi Al-Bantani, bukan Imam Nawawi yang marang kitab Riyadhus Shalihin, itu ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang harus kita lakukan dari bulan Muharram ini, pembuka tahun baru, sampai sepanjang hayat kita. Halo Bapak Ibu? Halo. Ngantuk? Di dalam kitab Nihayatul Zain itu ada tulisan-tulisan yang menerangkan keutamaan-keutamaan. Ya, kalau di pesantren itu biasanya dibuat syair supaya tidak lupa. Syairnya itu kalau para ulama yang dulu itu wonten syairipun. Wulan suro umat Islam lakonano kautaman cacahe rolas perkara. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wasa salat silaturahim sowan ulama. Nganggo celak adul selanti lek wong loro. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Musab sirah bocah yatim sodakoh. Masa ina mayorake keluarga. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ngedoki kuku
aja diingu dawa-dawa. Surat Ikhlas kaping 1000 dadi waca. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu 12 keutamaan yang ditulis di kitab Nihayatuz Zain ya, yang keseluruhannya butuh harta, butuh tenaga, harta. Maka itu jangan sampai kita wa idhaatil mal niyak-niyakake bondo. Agar supaya harta kita tidak niyak-niyakake bondo, dijauhkan dari sifat itu, ya kita buat sesuai keutamaan tadi. Ada puasa berarti kita harus HP kita gunakan untuk alarm untuk sahur, bangun qiyamul lail, melaksanakan sahur, bangun sebelum subuh qiyamul lail, berdoa, istighfar dan sebagainya. Itu kalau enggak menggunakan harta kita. Kemudian puasa, Bapak Ibu kemarin sudah hari Rabu Kamis sudah puasa, alhamdulillah. Di Banyumane itu ada 1000 yatim yang disantuni, yang diprakarsai oleh Badan Wakaf dari Sultan Agung. Kemudian hari Minggu tanggal 21 di Masjid Al-Mabrur. Mari kita yang ada di sekitar kita. Kemarin di Masjid Al-Muhajirin ya, Mapagan. Ini semuanya kita gerakkan, di harta kita infakkan. Barangkali Bapak Ibu sudah hafal semua, misalnya dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka harta kita bukan dipakai untuk diri kita saja, tapi diinfakkan. Banyak sekali kemarin baru kita menjalani halal bihalal. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang muttaqin yang seperti apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an di mana yang memberikan pelajaran orang yang iman, orang yang takwa itu yang selalu menginfakkan hartanya. Maka kandungan Al-Quran ini mari kita amalkan. Harta kita sedekahkan, bukan akan mengurangi harta kita, tapi justru akan menambah tabungan kita di akhirat. Ini kita amalkan. Wa idhaatal mal, jangan sampai niyak-niyake bondo. Rawasa menriwayatake ing hadis sinten Muslimun, Imam Muslim. Ini kalau masih ada waktu lagi kita baca singkat hadis yang kedua. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat kana yaqulu fi duburi kulli sholatin maktubatin itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'udal jaddi minkal jadd. Ini juga dipun riwayataken muttafaqun alaih, dipun riwayataken sange Imam Bukhari dan Muslim. Sampun hafal sedanten? Biasanya kalau yang berangkat haji di Padang Arafah ini dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah, setelah sholat Bapak Ibu ya. Biasanya nek ten pesantren dibaca ini Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yang faudal jadi mingkal jad. Mari kita baca ini dalam rangka agar harta yang kita dapatkan ini penuh keberkahan. Kita mohon kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita
wala mu'tiya wala mu'tiya lima mana'ta lima mana'ta wala yang fa'udal jadi wala yang fa'udal mingkal jad. mingkal jad. Ya, kita amalkan ini pelajaran dari Rasulullah dari hadis tadi agar supaya kita dijauhkan dari idhaatil mal ya, niat-niat ake bondo, kita amalkan, kita mohon kepada Allah yang artinya tadi agar kita diridhoi oleh Allah, yaitu jangan sampai musyrik. Nah ini kita doa, kita amalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi Allahumma ya Allah la mani'a ora ana kang nyegah iku maujud lima maring barang a'taita kan sampung paring panjenengan ing ma. Jadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada orang yang bisa mencegah ya. Kalau sudah rezeki kita ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka bagaimana ketika sholat Jumat, ketika kita masih di kantor, ketika masih kita berdagang, panggilan sholat Jumat lebih diutamakan. Jangan sampai saya kemarin sering ya, pernah ngisi sholat Jumat di pas khotbah, sudah khotbah mulai masih ada datang yang terlambat. Nah ini namanya sepertinya kalau meninggalkan dagangannya itu kok koyo-koyo golek rugi. Nek wis jatahe niku mesti akan kita peroleh harta itu. Maka kita lebih semangat ya, jangan sampai sholat Jumatnya terlambat. Kita doa Allahumma la mani'a lima a'taita. Kebalikannya wala mu'tiya lima mana'ta, wala mu'tiyalan ora ana kang paring iku maujud lima maring barang mana'ta kan sampun nyegah panjenengan. Tapi kalau bukan rezeki kita, Allah tulis dalam takdir itu bukan rezeki kita, meskipun daya upaya wis direwangi ora Jumatan, direwangi numpuk bondo, begitu ada cobaan tahu-tahu hilang semuanya, tidak berbekas. Wala yang faudal jadi lan ora ana barang iku manfaat dal jadi ing wong kang duweni bondo mingkal jadu kecuali saking panjenengan al jadu yaitu kesugihan. Nah, maka mari ini kita amalkan doa ini. Rasulullah saja mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sama halnya kalau panjenengan tindak masjid ada doanya. Demikian juga masuk pasar juga ada doanya. Masuk pasar doanya pripun ibu-ibu? Wonten sing ngamalke mboten? Dereng wonten. Padahal kita semuanya ini kan bisnis, entah itu diri kita, entah itu apa. Nah, Rasulullah memberikan doa. Barang siapa dakhala suq, maka berdoalah seperti ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini mari kita amalkan. Nah, jadi ketika kita akan selalu yang kita gapai itu ridho Allah dengan melangkahkan kaki ke masjid, yaitu akan mendapatkan diangkat derajatnya. Namun demikian di lain waktu ketika kita pergi ke pasar juga jangan lupa berdoa agar supaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk-buruk tempat yaitu pasar. Maka juga hal yang demikian, kita berbisnis, kita ketemu rekanan dan sebagainya di pasar yang dulu tradisional, sekarang itu pasarnya sudah modern, di mall juga pasar termasuk modern ya, di online mendudul pasar sekarang lebih canggih. Maka kita baca doa sesuai tuntunan Rasulullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dicatat di dalam kitab Sunan Turmudi. Nah, mari kita amalkan, mari kita baca bersama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini mudah, tapi kadang-kadang mengamalkannya lupa. Karena di HP ditulis mau pergi ke pasar, parkir di pasar Bandarjo, berdoa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau jajan bakso berdoa di pasar, di alun-alun. Ini sudah jam 5 lebih. Ya, 5 menit lagi. Nah, Simpulkan. mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di paparan makalah yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan dengan kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca ini menjadi referensi, yaitu bahwa harta kita agar menjadi bermanfaat, ya, harta yang hakikatnya adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi penyelamat kita, ya, yaitu dengan cara harta itu dicari dengan harta yang halal, kemudian digunakan untuk ketaatan. Kemudian harta kita kelola dengan ilmu agar bahwa secara syar'i, ya, kita gunakan, kita tasarufkan, tidak hanya untuk diri kita, keluarga kita yang di sini merantau, ibu kita yang di rumah kita transfer sebulan sekali, ya, alhamdulillah sudah mengamalkan, ya, sebulan sekali transfer 300.000, itu ini nggone rekening kita, wajib transfer kepada orang tua yang jauh di sana, karena kita sini hijrah di sini. Selain untuk orang tua, keluarga kita digunakan untuk sedekah, zakat, infak, sodako. Di mana di organisasi sebelah sini ada Basnas. Kebetulan saya juga mendapatkan pekerjaan ini meriksa Basnas, ya, Basnas di Kabupaten Blora, di Kabupaten Kudus, di Kabupaten Pekalongan. Ini tingkat infak zakat dari masyarakat ini belum optimal secara menyeluruh, jadi belum 100%. Padahal ini kalau diupayakan akan menjadi sumber dari kejayaan Islam. Dan alhamdulillah meskipun kurang maksimal, tetap itu menjadi dikelola, ditata kelola yang diatur oleh undang-undang, jadi di Basnas itu. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu di Persyarikatan Muhammadiyah di Banyumas itu akan mendirikan pondok pesantren putri ODGJ yang baru ini, sehingga sedekah digunakan untuk kemanfaatan umat ini adalah baik sekali. Sebaliknya jangan sampai harta kita menjerumuskan, ya, sehingga kita menyia-nyiakan harta. Kadang-kadang kita beli tas, Bapak Ibu, ya, kita sudah punya tas bagus, masih tas yang baik, yang sudah baik masih beli lagi. Nah, ini belinya kebutuhan ini atas dasar kebutuhan atau keinginan. Nah, ini jangan sampai kita termasuk menghambur-hamburkan harta di hadis yang disampaikan Rasulullah tadi. Demikian yang waktunya sudah pas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Ustadz Abdul Malik, Ustadz muda kita ini, ada 3 kesimpulan, ya, yang dapat kita baca dalam layar, ibu-ibu, bapak yang ada di online. Harta adalah amanah dan ujian dari Allah, amanah dan ujian yang harus dijadikan sarana menuju akhirat, bukan tujuan utama hidup yang melalaikan ibadah. Setiap muslim wajib memastikan sumber hartanya adalah halal dan berkaitan dengan ilmu agama agar dapat mengelolanya secara benar. Selanjutnya, pengguna harta harus diseimbang antara memenuhi kebutuhan keluarga dan menunaikan hak sosial, zakat, infak, serta sedekah, dan pengelolaan harta menemukan nasib pemiliknya menjadi penyelamat dalam ketaatan, membawa masyarakat dalam kesombongan dan kemungkaran. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan di sini ada surat dalam
al-munafiqun ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa la tulhikum an dzikrillah. La qulu tawallahu illa ilmu. Jadi hati-hati, harta ini bisa melalaikan dan bisa membuat istri anak itu bermusuhan dengan suami ya itu ya. Maka bagaimana cara mengelola harta ini penting sekali agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang musyrik dan juga rumah tangga cerai-berai karena harta ya. Ini kan membuat tidak lupa pada agama, itu yang baik, yang betul ya. Kemudian yang alat 10 ya. Infakkan harta yang telah kamu serahkan padamu sebelum kematian datang salah seorang antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku, sedikit waktu lagi aku akan dapat bersedekah. Jadi sedekah yang diutamakan oleh para mayit yang ditanya dalam kubur itu ingin kembali ke dunia untuk bersedekah, untuk beramal saleh ya. Semuanya sudah telat ya, karena kematian tidak dapat dimajukan dan tidak diundur ya. Demikian kiranya hari ini selesai. Sampai jumpa minggu mendatang hari Sabtu subuh ya. Dari kami maturun Pak Ustadz dan juga Mbak Ustadz Slamet Taimun yang menyiapkan segala sesuatunya untuk tamu-tamu kajian Allah yang ada di Serambi Masjid Istiqomah. Untuk yang di online silahkan menikmati di meja rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.